Untuk menekan angka pernikahan anak, pemerintah Kabupaten Trenggalek menggencarkan program Desa Nol Perkawinan Anak. Pelaksana tugas Kepala Dinsos P3A Trenggalek, Ratna Sulistyowati mengatakan kasus pernikahan anak di Kabupaten Trenggalek sebenarnya bukan dipicu oleh married by accident atau MBA atau hamil duluan. Namun adanya faktor budaya arisan dan desakan orang tua. Pada tahun 2022, dispensasi kawin berada di angka 3,87%. Angka tersebut sudah turun hampir 4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra. Ya, terima kasih rekan Sarah. Selamat siang, benar benar sekali angka angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek mulai turun. Ini dikarenakan ada sejumlah program yang digencarkan oleh Pemkab Trenggalek. Salah satunya adalah Desa Nol Perkawinan Anak yang bekerjasama dengan UNICEF. Selain itu, Pemkab Trenggalek juga mewajibkan calon mempelai untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinsos P3A sebelum mengajukan investasi kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek. Upaya tersebut membuahkan hasil karena pada tahun 2022 ini angka dispensasi kawin berada di angka 3,87%, yang mana angka tersebut sudah turun hampir 4% jika dibandingkan tahun 2021. Terungkap ternyata angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek ini justru yang dari MBA atau hamil duluan ini sangat kecil, dan ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor budaya arisan, BCN, dan desakan orang tua. Nah, di Trenggalek sendiri ada budaya BCN atau budaya hajatan, yang mana orang tua yang sudah banyak berinvestasi uang maupun barang seperti beras, gula, dan sembako lainnya di hajatan sanak saudara dan teman-teman lainnya ingin menuai hasilnya dengan cara menggelar hajatan dengan harapan teman dan sanak saudaranya melakukan hal yang serupa, yaitu membawa baik itu uang maupun beras, gula, dan sembako lainnya. Tersebut diketahui dari data yang didapatkan dari Dinsos sebelum mengeluarkan surat rekomendasi bagi anak yang hendak menikah. Nah, kebiasaan atau budaya ini menurut PLT Kepala Dinsos P3A, Ibu Ratna, merupakan salah satu hal yang harus ditekan karena perkawinan anak ini membuat kemiskinan ekstrim dan juga angka perceraian di Trenggalek sulit ditekan karena mereka yang menikah sebelum cukup umur belum dewasa secara ekonomi maupun emosi, sehingga nanti akan kesulitan untuk mencari ekonomi dan akan berujung pada kemiskinan ekstrim. Begitu juga dengan emosinya yang akan naik turun selama menjalani bahtera rumah tangga dan tak jarang berujung pada perceraian. Begitu juga ini Bu Ratna juga telah menggandeng UNICEF untuk memperpanjang program Desa Nol Anak untuk menekan angka perceraian dan perkawinan anak semaksimal mungkin. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, Sarah. Baik, terima kasih rekan Sofyan Arif atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari pelaksana tugas Kepala Dinsos P3A Trenggalek. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tahun 2022 ini, kemarin itu angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek itu bisa menurun cukup signifikan. Gitu. Sampai berapa? Sampai berapa penurunannya? Dari 7, sekian turun menjadi 3, sekian. Jadi penurunannya tuh sekitar 3,9%. Ada sih datanya saya. Bu, kalau dari analisa dari Dinsos sendiri, mereka yang perkawinan anak apa sebenarnya penyebabnya? Apakah dari orang tua sendiri atau dari anaknya? Kalau yang selama ini kami kan tadi yang saya sampaikan ada P2T P2A itu pusat pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak, itu membuat satu SOP itu ya. Jadi mereka yang mau menikah di usia anak itu harus mendapatkan rekomendasi itu. Sehingga mereka harus konsultasi ke psikolog kami, digali permasalahan itu. Kenapa sih mau usia segini kok mau menikah gitu. Nah, akhirnya ketemulah beberapa permasalahan yang mendasari itu ya. Salah satu yang melatar belakangi adalah budaya
arisan becean itu. Karena ternyata dari mereka yang datang itu anak-anak itu tidak semuanya pengen menikah sebetulnya. Masih banyak yang pengen melanjutkan sekolah. Tapi karena dengan alasan ini undangannya sampun dadi pun kadung disebar wis siap-siap dan sebagainya, karena ini kan lagi-lagi anak yang menjadi korban gitu. Kemudian ada juga yang kalau orang kan biasanya yo dinikahne sik enom mergo wis kadung jenenge hamil misalnya. Ternyata secara data itu jumlah yang menikah karena sudah hamil duluan itu persentasenya kecil dibandingkan yang mereka memang betul-betul menikah usia anak yang belum hamil gitu. Jadi faktornya justru lebih ke orang tua. Ya bukan orang tua saja, masyarakat lah secara umum gitu ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, kita membuat komitmen bersama. Karena kalau ini hanya menjadi tugasnya dinas sosial saja, dinas sosial P3A nggak mungkin. Jadi semuanya harus terlibat. Sekarang ini di SOP itu mereka yang akan menikah di usia anak. Kepala desa itu tidak boleh mengeluarkan format N3 atau N4 itu yang untuk diinikan kalau tidak ada rekomendasi dari P2 TP2A. Gitu. Jadi saat ini dengan cara seperti itu kita mengedukasi dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.